Musa 40 tahun berjalan kalau bukan karena Tuhan yang mampukan udah tepar di hari kelima. Ya betul juga. Ya, jadi maksudnya gini, kita nih mantan satanik nih tahu dahsyatnya tuh firman Tuhan. Berarti satanik tetap percaya Yesus? No, Apa yang dipercaya? kami di gereja setan nggak pernah sih belajar tentang percaya kepada Yesus. Tapi tahu Yesus itu siapa? Tahu, Bahwa dia Tuhan? tahu, Oh jadi satanik tahu Yesus itu Tuhan? tahu. Tapi Dihujatlah dia, siapa dihujat? Yesusnya. Itulah yang dilakukan di ritual. Oleh sebab itu di ritual itu tidak ada praise and worship untuk Satan. Tapi yang ada adalah menjelek-jelekan- menghujat Kristus. Oh gitu. Gitu. Kenapa dihujat tuh? Karena ini masuk ke ranah agama. Ntar ribet lagi nih penontonnya. Iya kan? Kenapa dia maksudnya kenapa mereka melakukan penghujatan terhadap Kristus? Karena hanya kekristenan yang menganggap yang namanya ketidakbenaran itu ketidakbenaran. Ini agak dalam nih. Nih, Sakit di kepalaku nih, sakit tiba-tiba. Ingat, kekristenan penyerangan ya? itu setan itu dianggap musuh Allah. Oke, Betul? betul. Berarti semua hal yang berhubungan dengan musuh Allah nggak boleh dikompromikan. Betul. Ya kan? Tetapi kan ada yang tidak mengkompromikan diri, ada yang dianggap ilmu putih. Oh, Padahal semua ilmu itu kalau sifatnya gelap ya gelap. ada ilmu putih juga. Ya ada lah, kan orang bilang katanya boleh make. Bedanya ilmu putih sama ilmu hitam apa nih sekarang? Ya dua-duanya jahat sebenarnya. Ilmu hitam untuk? Ya untuk menyakiti orang, ilmu putih juga bisa untuk menyakiti orang tapi dengan smooth. Contohnya gimana tuh, Ya Kak? contohnya kalau ilmu hitam langsung setrum mati. Kalau Torong dia gini, teter. Iya, teter. kalau ilmu putih mungkin disuntik mati tapi 2 jam lagi. Tapi sama-sama jahat ya. Sama-sama meninggoy. Oh. Begitu loh. Jadi ada iming-iming indah di balik itu, tapi sejujurnya conclusion ujung adalah jahat. Oke, tapi berarti kita sebagai orang percaya Nggak boleh menggunakan ilmu putih. bisa terserang nggak sama ilmu putih? Bisa kalau lu nggak pernah deket dengan Tuhan. Waktu dulu Kak Mongol jauh dari Tuhan, udah pasti dong satanik. Pernah kesurupan nggak? Ya, Pak, kesurupan gue buat apa? Kan diserang sama ilmu putih misalnya. Mampu. Sombong gue jadi. Oh, karena Mohon maaf ya pemirsa. Bukannya apa, kita juga siapa yang berani nyerang kita? Oke. Sampai sekarang nih, lu boleh tanya sama manajer Mongol, orang nyerang gua ribuan. Oh, Gua di Bangkok lagi jalan dari hotel mau ke Pratunam. kapan ini? 4 hari lalu apa 5 hari lalu? Barusan banget kejadiannya. Ini ceritanya gua nih baru habis dari Tenggarong. Ah. Nyampe Jakarta tadi jam 12. Wih, oke. Ya kan, terus langsung pulang rumah ganti baju ngonten. Tenang udah mandi, ya, udah mandi. Itu kalau nggak salah 5 hari yang lalu gue lagi jalan sama Billy. Ya. Gue bilang, mak gue bersuara ada orang yang mencoba menjatuhkan gue dengan cara yang licik. Di telepon. No, Emak ini udah di mak gue udah meninggal. Oh, di surga. Cuman ya itu gue selalu bilang itu is my mommy. Jadi gue setiap kali ada apa-apa tuh pasti akan ada suara itu muncul. Really? Riz, tanya sama dia. Oh, langsung muncul di telinga gitu. Iya, suara dari malam semuanya udah dari malam. Terus dulu gue juga berkarir 2011 jadi stand up itu kepala ayam ditaruh di depan pintu di pagar setahunan. Udah dibuang Jadi, muncul lagi, udah muncul. Jadi dagingnya dibikin opor gitu kan, tapi yang dalamnya yang cuman kepala, ususnya, ampla hatinya tuh ada, sama kakinya ada digantung di pagar selama setahunan. Kenapa nggak dicopot aja? Ya gue copot. Oh, copot tapi ditaruh Iya. lagi besoknya. Enggak, mereka pasang lagi. Oh, pasang lagi kan yang Iya. baru. Karena mereka berpikir bahwa gue pakai pakai ilmu untuk bisa jadi stand up comedian. Bawang putih ditaruh di besi kuningan, 5 siung dibakar, dibuang ke dekat kamar, pintu jendela kamar. Itu setahun lebih tuh. Kuningannya gue ambil, gue lebur, gue jadiin cincin. Iya kan, lebih murah biaya hidupnya pakai beraso doang. Nggak, jadi kalau yang kayak begitu yang gue bilang bukan sombong sih. Di saat gue dulu aktif di satanik, siapa yang berani nyerang? Selevel kita aja yang 7 orang itu pun nggak ada yang berani nyerang gue. Sekali Brian orang pertama pun yang ditabiskan langsung oleh Satan sebagai Lord of All, nggak berani nyerang gue. Dia sampai sekarang masih di satanik. Masih tinggal 6, tinggal 5.
Satu mati. Satu mati, satunya keluar. Iya, tinggal 5 mereka. Oh, mereka nggak rekrut orang baru nih. Belum dapat izin dari Bapak. Kalau kita nyebutnya Bapak. Bapak Lucifer. Iya, King Father. Enggak, King Satan. King Satan. Bukan Lucy. Dalam dunia satanisme yang Mongol anut, Lucifer itu bukan the boss-nya. Ada di atasnya lagi Lucifer. Di atas Lucifer masih ada satu sosok namanya Satan sebagai Lord of All. Tapi sosoknya Satan ini nggak tahu apa ya. Ada. Ada sosoknya juga. Ada di Alkitab Kejadian 3 si ular yang menggoda Hawa, di Wahyu 20 ular yang dicari Tuhan. Sosoknya ular. Ya, tapi bukan blorong. Iya, iya. Tapi maksudnya sosoknya ular kan? Iya, soalnya kan kalau di Indonesia pesugihan pasti blorong. Gue sampai pernah nanya, ini lu kalau seandainya Nyi Blorong bener ngasih lu harta, apa yang dikasih sama dia? Sisik ular ngol. Ya harus ngapain? Jadi dikasih sisik, 3 sisik. Berarti dia si Nyai berkenan nanti lu dapat rezeki nggak tahu dari mana. Terus gue hitung-hitung, sisik ular 3. Penduduk Jakarta ada 10 juta. 10% ke Blorong, botak tuh Blorong. Kehabisan si Blorong mati bukan diserang oleh Nyi Blorong, oleh siapa? Kena beling botol tetanus. Nggak, jadi maksud gue tuh ya hidup itu ya memang benar dunia hitam itu ada bro. Setuju itu ya. Semua orang pasti menyetujui. Tetapi kita kiblatnya jangan ke situ. Kita kiblatnya adalah kebaikan Tuhan aja. Kita sampai hari ini ada bukan karena setan yang mampukan kita. Karena Tuhan, karena Allah yang mampukan kita untuk bertahan. So kalau Allah yang janjikan, kenapa kita belok ke kanan, ke sini? Kenapa nggak fokus ke jalan yang udah Allah ridhoi? Itu yang gue selalu bilang di teman-teman gereja. Ya kita sebagai orang Kristen, target utamanya kan surga. Ya kan? Lah surga kalau dia lurus, kenapa kita harus melong ke kanan, ke kiri? Oke. Di saat engkau penat, berhentilah. Jangan cari-cari Istirahat yang lain. sebentar, baru lanjutkan lagi hidupmu dengan berjalan. Tapi bukan berlari. Karena hidup ini dijalani, bukan dilarikan. Asik. Garis Iya, Mongol stress guys. Quote by Mongol. Jadi Iya. kalau di Amerika mereka open. Karena di San Francisco ada Church of Satan. Ya. Di Philadelphia ada. Di LA ada. Gue kemarin sampai ke beberapa kota. Bahkan besok gue masih pingin kesana lagi. Bahkan gue ke Liberty itu gue motoin something yang menurut gue, oh ini yang jaga.